Ini namanya Homalomena linguafelis. Oh, ini Homalomena. Jadi dia kayak lidah kucing, makanya namanya linguafelis. Wah, iya bener Dan lagi. ini baru banget, baru sebulan lalu kayaknya sama Brin dikasih di divine spesiesnya. Baru dikasih nama. Nama scientificnya Homalomena linguafelis. Homalomena sp linguafelis. SP linguafelis. Wah, cantik Ini banget. spesies. Dia numbuhnya tuh di ini bro, di air terjun cuman yang pendek-pendek. Oke. Tahu kan air terjun yang Daerah- batu-batuan. Daerahnya di Sumatera Utara. Terus patternnya kayak ular. Sebenarnya kayak bukan bentuk daun, kayak bentuk tanamannya juga aneh banget tuh Iya. lihat tuh. Kayak buah gitu loh. Keren banget loh. Cakep banget sih. Ini bentuk tanamannya sih ini yang keren banget malah ya. Dan ini langka banget. Wow. Susah banget nyarinya. SP Asmat. Audrey King of the Jungle. Kalau di episode kemarin kita udah grebek ini pabrik satu-satunya terbesar di Indonesia khusus Anthurium. Hari ini kita mau lihat lantai 2-nya. Teknologinya seperti apa orang ini bisa memproduksi Anthurium untuk diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Ini karya anak bangsa yang luar biasa dan juga memberikan pendapatan yang luar biasa untuk negara Indonesia. Industri terselubung yang jarang orang tahu, industri tanaman. Selain Anthurium, di tempat ini juga ada tanaman lokal Indonesia yang baru ditemukan, bahkan ada yang belum ada nama spesiesnya. Ada di sini semua, mulai dari Sumatera sampai Papua. Nah, bagaimana cara propagasi tanaman-tanaman ini akan dijabarin semua beserta teknik mengirim sampai ke Eropa, bahkan sampai 1 bulan. Tanaman di dalam packingan bisa kagak mati. Itu gimana ceritanya ya? Kita belajar semuanya kupas habis di factory-nya Kartel Daun. Let's go. Wah, tanaman-tanaman yang di sini tuh sebenarnya seleksian gue. Jadi yang emang Hybridan sendiri. habitan sendiri, terus belanja juga macam-macam lah. Karena kan kita gembong nih, gembong daun. Jadi dari seluruh Indonesia ada nih tanaman di sini. Dari seluruh Indonesia ada. Dari- Wah, gila. Tawarannya baru 2.500. Oke. Kita Kalau 50 ngejar-ngejar. juta dilepas ini, lebih mahal daripada dia nih tadi ya. Lebih kecil tapi lebih White mahal. Sinus. Wah, gila. Keren sih, Variegated karena variegata ya. species, ya. King of Space variegata udah agak banyak ya harusnya ya. Udah agak Sekarang. banyak, cuman warna yang begini nih yang jarang. Warna krim yang jarang. Gila, ini King of Space bener ya, ada labelnya juga. King of Spades. Kalau King of Spades sebutannya di Indonesia HU. HU, iya Haji Uli. Wah, keren sekali ya. Ini bener kayak mangkok ini. Nih, begini berapa bro kayak gini? Ada lantai 2-nya guys. Orang bertani ya biasanya di ladang ini bertaninya Di mall. di mall. Keren banget ini. Wow, Ini mall tanaman. hebat ini, keren banget. Halo bro, gila ini bener-bener kayak warehouse ini, gila lihat nih. Tuh, ada project-projectnya apa aja. Di sini ada tempat buat dagangnya. Ya, bener-bener pendekatannya corporate. Wow, Area foto tanaman di situ. ada ininya, Ada yang studio spesialis fotonya. foto tanaman. Oke. Ini Kiki yang manajer salesnya. Oke, jadi literally difotoin satu-satu bro. Satu kode, kita ada satu kode. Tekan ini laku, Oke. masuk ke sistem untuk ke satu customer. Oke. Jadi meminimalisir potensi tertukar atau salah tanaman. Wow, luar biasa Semuanya ya. satu-satu. Ini yang kayak gini-gini nih, yang aneh-aneh. Gila nih, buklis bukan? nih? Buklis. Ya. Kriwil gini. Kalau Kriwil, buklis tuh. negatif size-nya. Gila ini cantik banget. Ini mahal nih. Mungkin segini sekitar $500-an. Wow, hampir 10 juta itu. Ya. Gila, ini keren banget ini. Wih, daun apa Ini ini? Carla Blackie. Carla Blackie. Tuh.
Keren. Wow. Jadi ini tempat untuk yang siap diekspor. Ya, ini prosesnya kita kumpulin, Oke. foto, masuk website. Tiap akhir bulan kita kirim. Oh, gila. Tiap akhir bulan. Tiap akhir bulan. Tuh, buat teman-teman yang ada di mana ya, di daerah Europe, maksudnya di daerah Amerika, Eropa. Amerika, Eropa, fokusnya di situ. Amerika, Eropa, Kanada. Oke. Tuh buat yang ada di sana, silakan cek ya. Siapa tahu pakai subtitle muncul nih ya. Oke. Wah, di sini ada apa aja nih kalau yang biasanya paling laris? Yang paling laris tuh Kalau yang standar kan tadi yang aneh-aneh semua tuh. Yang standar paling laris yang model gimana? standar paling laris tuh model-model papi gini nih. Ini hasil breedingan kita sendiri. Oh, papila minum begini Ini aja ya. RLFS XRVDP. Harganya $40, cuman laku kayak kacang goreng. Oke. Ya karena ini terjangkau ya. Terjangkau. Wah, papila minum yang model begini nih Model yang paling begini laku banget. Kalau kristalinum gini laku nggak? Kalau kristal gini juga laku. Europe. Ini Laku? banyak kan ke Europe. Oke. Ini kisaran $100-an. Wow. Oke, ini worth it buat $100 ya. Cantik sekali bentuknya udah. Bulat, rapi. Kayak ada bentuknya. King of Spades sedikit ya kan. Ini tuh King of Spades X Dorayaki. Oh gitu. Pantas bentuknya. Sebutannya begini. namanya Red Tiger. Red Tiger. $100 nih kayak gini nih. Tuh. Ya 1,8 berarti itu ya sekarang. Dolar naik ya. Enggak, rupiahnya yang turun. Sorry banget deh. Oke, cantik banget ya. Wow. Wah gila, tapi ini berapa banyak ini bro tanamannya? Ribuan nih mah ya? Ribuan di sini. Ribuan. Wow. Kita tuh ngejaga apa nih? iklim ya. Jadi kita rekayasa iklim. Kalau lihat di situ ada asap-asap. Ya itu biar apa bro? Kebakaran itu ya? Kelembapan. Oh, humidity itu. Humidity. Hujan ceritanya. Jadi biar Kabut. kayak di hutan hujan tropis, cuman dataran tinggi. Mungkin gampangnya kayak di puncak. Betul. Nah, Kenapa ini sih suhunya bro? 22 kayak di puncak kan. Puncak siang-siang segitu kan 22. Oke. Nah, kenapa bukannya di daerah Jaksel sini? Kenapa nggak di puncak beneran aja bro? Kan biar prestis di sini. Oh iya bener sih. Iya Prestisnya jadi prestigious juga. Gampang aksesnya berarti kalau Dekat kesini dari ya. rumah juga. Nah, gampang kalau akses. kalau mau ke bandara juga gampang ya. Hmm. Wow, keren banget tapi. Ini semuanya dijual nih aman di sini. Ini berarti rasanya kayak di puncak tiap hari nih memang kalau di sini ya. Adem. Terus Adem ya. kalau AC kan kering. Iya. Nah ini nggak kering nih. Wow. Adem tapi lembab. Keren ya. Ini mostly banyak kan ya kayak gini ya, kayak papila minum kayak tadi tuh iya, sama dapat mas. kristalinum yang kayak Iya, tadi kayak tuh. gini. Luxurian kagak laku di luar negeri guys. Luxurian agak kurang. Dulu sih banyak peminatnya. Iya. Oke. Keren banget ya. Wow, apalagi di sini. Wah, ini bentuknya hampir mirip semua tuh. Wah, hebat ya. Buset itu sampai kecil-kecil di ujung sana tuh. Penuh. Sampai di bawah tuh. Itu yang di bawah tuh mau dibuang-buang. Hah? Karena nggak masuk seleksi kriteria kita. Coba kita belajar. Bagaimana kok bisa dibuang bagus-bagus begini, bro? Kalau dari penglihatan gue agak kurang. Cara ini. taunya gimana nih? Misalkan ini nih. Ya kayak biasa banget. Sama ini kan sama aja kelihatannya mirip-mirip. Sama ini deh. Oh. Nah, itu. Kurangnya di mana dia? Ini daun barunya masih ada merahnya. Ah. Ini udah hijau doang. Oh. Terus veinsnya ya biasa banget. Terus ya udah daripada kita gedein mending dibuang. Begitu. Jadi ada seleksian nih mau dibuang semua nih ntar. Dibuang tuh maksudnya di blender gitu? Dikasih karung. Masukin karung. Dikasih makan kura-kura gitu? Dibuang. Sebagus ini. Kan kesian dia udah digedein capek-capek ya. Oh, oke. Daripada kita ngejual murah mending. Iya, merusak standar soalnya. Soalnya standarnya udah sebagus ini nih, yang model kristalinumnya tuh yang di atas. Wah, cantik Kita banget. cari yang karakternya konsisten. Benar. Terus orang tuh mau beli jadinya. Iya, benar. Wow. Nih, ini ruangan ini berarti suhunya berapa, bro? Suhunya sekarang 22 derajat 22 dan konsisten. di Jaksel. Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya paling tinggi itu 26, malam itu bisa 19. Malam 19. Kelembapan di 60 sampai 80%. Wow. Kalau pakai AC soalnya kering guys ya. Jadi harus dikasih humidifier kayak begini. Tapi di humidifier itu nyampe sono-sono itu. Wah. Dan ini full AC. Disemprot pakai AC sentral, bayangin. Biar nggak kering, karena AC kan kering banget. Makanya Hanya untuk dedaunan. ditabrakin. Gua agak speechless ya ini. Wah gila, orang sih biasanya pakai seldek yang nggak pakai AC sentral ya. Ada lift juga tuh, lift. Lift buat tanaman. Ah nggak bener ini bro, ini mah. Ini nggak bener nih. Tuh, lift buat bawa tanaman. Gila, lu aja badan segede gajah begini naik pakai tangga kan? Kita tadi naik pakai tangga nih. Ini Masih tanamannya tanaman pakai di sini. lift. Hebat, keren banget guys. Wow.
Wah. Nah, ini ada yang seru nih. Apa nih anggrek? Ini di bawah dalam box-box. Apa nih bro? Ini tanaman-tanaman dari Indonesia. Endemik Indonesia. Oh ini ya endemik Indonesia tadi dibilang. Banyak dari tanaman ini tuh belum ditemuin spesiesnya, belum di define spesiesnya. Nah, cuman ada satu kita udah punya dan BRIN baru BRIN tau kan? Tahu. Badan Riset. Itu baru ngasih nama spesies ini. Ini ada kayak begonia ya. Macam-macam ini mah. Nah, ini baru dikasih nama nih. Ini namanya Homalomena lingua felis. Oh ini Homalomena. Jadi dia kayak lidah kucing, makanya namanya lingua felis. Wah iya bener Dan lagi. ini baru banget, baru sebulan lalu kayaknya sama BRIN dikasih di define spesiesnya. Baru dikasih nama. Nama scientificnya Homalomena lingua felis. Homalomena SP lingua felis. SP lingua felis. Wah cantik Ini banget. spesies. Dia numbuhnya tuh di ini bro, di air terjun cuman yang pendek-pendek. Oke. Tahu kan air terjun yang Daerah- batu-batuan. Daerahnya di Sumatera, Oh, Sumatera Utara. Wow, ini semua sama ya? Ini Sumatera Utara semua. Gile. Homalomena lingua felis tuh, spesies terbaru yang baru dikasih nama ya. Harganya $100. Oh, udah dijual boleh? Udah. $100 per ini. Topot. Mahal juga ternyata ya. Mau 2 juta ini harganya ya. Udah hampir 2 juta. Cantik sekali ya. Look at this. Bulu-bulunya tuh Apa sih rasanya? Oh iya, kayak lidah kucing beneran ya. lidah kucing beneran. Hence the name lingua felis. Kayak lidah kucing beneran tapi lebih halus dikit. Nah, keren ya, gile. Kok bisa sih bro nemuin beginian bro, nyampe sini? Kita ada hunter-hunter di daerah-daerah di Papua ada. Nggak, maksudnya banyak gini langsung dapetnya? Dia udah dikumpul-kumpulin sama dia. Wow, Udah banyak. keren ya. Dan Ternyata ada nilai ekonomisnya juga ya kayak begini-gini. Ada orang bule yang mau nih? Udah banyak yang mau. Hah? Udah banyak yang mau. Banyak banget orang antri. Ngantri? Dan kita rilisnya hanya ke customer yang udah pernah beli di kita, jadi nggak langsung. Oh, nggak bisa dibeli orang sembarangan. Kita hanya menawarkan. Oke. Sama kayak jualan jam Rolex. Oh iya. Ini ada spesies baru, mau nggak? Kalau orang baru beli nggak boleh ya? Nggak boleh. Hebat. Kita kebanyakan kalau jual tanaman yang mahal kayak gitu. Iya. Dan ini lagi apa nih? Lagi propagasi apa lagi? Ini lagi aklimasi, jadi nyesuaiin dengan kondisi di sini. Oke, kenapa ditutup pakai ini? Untuk ngejaga kelembapannya. Oh, biar lebih lembab. Nah, kalau yang ini kita habis trial packing. Jadi di packing selama 3 minggu. Ini baru dibuka dari packingan. Kita lihat dia akan numbuh apa enggak nih. Oh gitu. Wow. Jadi kita benar-benar ngeriset juga, nggak asal kirim. Kita coba dulu. Wih. Tanamannya bakal hidup apa enggak. Oke. Nah ini 1 minggu setelah dibuka dari packingan, ternyata Begini. hidup dan numbuh. Oke, kita pede untuk ekspor. Wow, keren ya. Luar biasa guys. Nih, Jadi ngeri risetnya banget. panjang. Betul ya, makanya kenapa mahal. Karena susah banget buat ngeriset tempat ini nih kayak begini nih. Wah, ini juga nih aneh-aneh bro, ada tanaman rambat-rambat begini nih. Ini Hoya. Hoya-hoyaan tuh. Jenis-jenis Hoya. Lagi nyoba-nyoba jenis-jenis baru juga. Indo-Indo semua ya. Ini Hoya tanaman Indonesia semua. Oh, ini Indo-Indo semua tuh. Kalau jadi yang importnya cuma Anthurium aja sebenarnya ya. Anthurium kan endemiknya dari Amerika Selatan. Iya. Kalau sampai saat ini Indo semua nih. Ini yang ini Indonesia semua nih. Yang ini. Ini lucu banget yang ini nih. Mana. Daunnya kayak kura-kura. Hah? Oh iya ini. Ih ini bagus loh. Lihat nih guys. Bagus, lucu banget Oh daunnya. gila keren banget ini. Ini kayak sisik koi ya ini malah. Terus dia bumpy texture gitu. Oh iya. Oh kayak kura-kura karena ininya nih. Kayak shellnya karapas kura nih. Wow. Namanya apa ini bro? Masih belum ada namanya. Hah? Masih belum di Unidentified ini? iya, unidentified species. Keren namanya tanaman ini. Tanaman Indonesia loh ini. Asli Indonesia. Ini bakal kita launching akhir Juni. Akhir Juni ya. Ini pasti banyak orang Indo yang suka juga sih kalau kayak gini bentuknya mah. Tuh. Orang Indo justru kurang mengapresiasi tanaman-tanaman ini nih. Masa sih? Iya. Oh dibilang belakang rumah saya banyak nih. Gitu terus. Belakang got saya mah banyak nih. Dikerobohin biawak. Orang bule tapi tahu nggak mau bayarin gini mahal banget ya. Bisa ratusan dolar. Jadi jangan dibuang-buang tanaman Indonesia karena keren-keren banget sebenarnya. Wow. Ini juga asli dari Sumatera Utara. Wih. Ini Homalomena, orang sana sebutannya Homalomena SP daun tebal karena masih belum ada spesiesnya, belum dikasih nama. Karena daunnya tebel. Ngasih namanya gitu amat ya daun tebal ya.
Daun pisang juga tebel bang. Ini tebel sih, bener sih. Tebel sih daunnya. Oh ya, Homalomena lain daunnya tipis-tipis, nggak setebel ini. Lihat bawahnya lucu banget. Tuh. Bawahnya merah. Iya, bawahnya lucu banget. Sama atasnya beda jauh. Dia tumbuh di pinggiran-pinggiran air terjun. Wow. Jadi harus lembab banget. Keren ya. Ini kalau kayak orang bule-bule gitu beli ginian buat apa sih? Tanaman Indonesia tuh dia buat apa biasanya? Di breed lagi, dianakin lagi, Ini atau bener-bener buat enjoyment mereka, buat tanaman buat hiasan aja gitu? Iya. Buat ornamental plants. Mereka biasanya punya satu kabinet, Oke. ada grow light-nya, ada humidifier-nya untuk nyamain dengan iklim tropis. Nah, di situ mereka pajang-pajang. Mungkin berasa kayak main ke Indo ya, kalau punya tanaman dari Indo biasanya kan gitu ya. Ntar bisa dicek di Instagramnya Kartel Daun. Banyak tuh customer-customer kita showcasing tanamannya dia. Kayak gini di nih. apartemen. Siapa tahu jadi inspirasi di apartemen kalian kan. Jangan cuma piara kucing dong, kucing apartemen dong. Nih. Tanaman juga bagus soalnya. Nah, Kalau- ini tanaman-tanaman yang kita riset. Yang sakit, kita kasih obat, kita riset. Oh, oke. Kalau yang sebelah kanan, ini tanaman yang habis di packing selama 1 bulan, masih hidup. Wow, 1 bulan dalam packingan, nggak kena matahari. nggak kena matahari. Kita punya proses packing yang sophisticated, Ini anthurium kan ini ya? Anthurium. Makanya kita berani jor-joran ekspor. Karena kita semuanya tuh based on research. Jadi kalau dia ekspor nih memang baru sebulan nyampainya gitu ya? Kalau lagi jelek, bisa sebulan. Oke. Cuman kita kan pakai pesawat, air Pesawat kargo, cepet dong. biasanya pakai Etihad, Iya. nyampe sehari. Paling lama lead time sampai customer tuh 7 hari, paling lama. Bahkan 7 hari doang, tapi sebulan aja hidup, jadi 7 hari pasti aman. Jadi sebulan hidup, jadi jangan khawatir kalau belanja di Kartel Daun. Ini lucu banget ini nih. Ini anthurium kecil nih, kristalinum cilik Ini nih. hasil riset semua nih. Ini rata-rata 3 mingguan dalam packing. 3 mingguan dalam packingan masih hidup tuh. Tidak kena matahari ya, Nggak. tapi emang anthurium kan low light ya, nggak gitu butuh matahari. Mana kalau mau pakai jasa kirimnya Kartel juga bisa. Oh iya, siapa tahu kalian mau ya nitip-nitip di sini buat kirim, boleh tuh, keren banget loh, luar biasa. Nih terakhir nih daerah sini nih. Terakhir. Wih. Nah, ini kalau yang udah laku taruh di sini. Oh ini udah laku. Nah, ini Kanada. Wow, ini ke Kanada. Yang biru Kanada. Wow, ini semua ke Europe. Kanada. Ada tag warna biru. Nah, ini Kanada semua nih. Wow. Orang Kanada. Wow, boleh juga selera orang Kanada ya. Ada yang begini nih. Nuklis. Ada permuklisannya, boleh juga nih selera orang Kanada ya. Tuh. Nah, ini Eropa. Wah, perbedaannya apa bro orang Amerika sama orang Europe bro? Kalau orang Apa kesukaannya? Amerika tuh cenderung lebih ke jenis-jenis veins yang kayak gini. Veins. Oh, yang veins. Yang ininya yang urat-uratannya Iya. lebih Urat-uratnya lebih unik berkarakter ya, gitu. Unik, betul. Kalau Europe yang Europe- polosan. Europe tuh yang variegata. Oh, varigata justru. Variegata terus jenis-jenis papililaminum yang velvet Iya. kayak gitu. Oh, itu bedanya tuh guys ya, orang Sama muklis tuh banyak ke US. Oh iya, karena bentuk daun juga aneh kan muklis. Wow, keren banget guys. Tuh ya. Luar biasa, oke. Oke. Kita mau ke tempat packing. Kita ke bawah ya. Kita tempat turun packing. lagi, kita lihat gimana sih packing yang sebulan kagak Proses meninggal tuh. packingnya. Oke. Mau lihat juga nggak? Oh, boleh dikit. Nah, kalau ini agak anget dikit ya. Nah, it's Ketutup sendiri ya? otomatis Oh, bisa gitu, keren banget. pakai ini, pakai per. Oh, ini greenhouse 2 nih. Ini kalau ini buat aklimasi nih pasti ya. Iya, ini aklimasi lebih anget kan? Ini agak anget. Ini sekitar 26 derajat lah. Iya. Cuman lebih lembab di sini. Buat tanaman variegata, kita taruh di sini biar nggak gosong. Dia lebih suka di suhu yang agak panas. Varigata lebih suka yang begini-begini nih suhunya ya. Ini dia agak anget nih guys tuh. Terus lebih berembun nih. Sama buat tanaman-tanaman endemik, dia lebih cocok nih di sini. Nah, ini ini- endemik Indonesia nih. Ini suhu Indo banget kalau di sini memang. Ini dari Sumatera, kayak kain songket ya. Bagus ya. Bagus banget yang ini nih. Look at this. Kayak tenun, kayak gila. kain tenun nih. Keren Bagus banget bro ini. Gila ini. Kayak serangga apa gitu ya, gue pernah lihat nih. Keren loh. Asli Indonesia. Wow. Warnanya ungu lagi, cantik banget. Nah ini juga, ini kayaknya lo suka nih beginian nih. Apa tuh? Oh iya, ini keren juga nih. Ini endemik Indonesia juga nih. Oh ini mah bukan anthurium lah. Bukan. Apa ini? Kalau nggak salah labisia atau apa gitu, gue lupa. Oke. Kalau nggak salah labisia deh. Labisia. Wah gila ini eksotik sekali guys bentuknya tuh. Bagus ini keren ya. Velvet tapi berotot. Oh iya tebel sekali daunnya. Dan dia bisa besar, daunnya bisa
50 cm. Labisia nih namanya kali ya. Coba komen di bawah nih apa ya? Kalau salah silakan di komen. Iya. Wah, bagus banget. Nah, ini spesial nih. Wih, ini juga nih, ini endem ikan juga nih. SP SP Gila. Asmat dari Papua. Oh, ini tanaman Papua. Nah, Dari ini. Papua ini? Iya, namanya SP Asmat. SP Asmat. Tapi tanaman apa sebenarnya? Jenisnya gue lupa. Oh, nggak tahu juga ya. Jenisnya Tapi gua lupa. kelihatan kayak dari Papua banget sih. Cuman gue koleksi karena suka bentuk daunnya nih. Benar. Terus patternnya kayak ular. Sebenarnya kayak bukan bentuk daun, kayak bentuk tanamannya juga aneh banget tuh Iya. lihat tuh. Kayak buah gitu loh. Keren banget loh. Cakep banget sih. Ini bentuk tanamannya sih ini yang keren banget malah ya. Dan ini langka banget. Wow. Susah banget nyarinya. SP Asmat namanya. Belinya pun udah mahal. Sekarang? Sekarang udah mahal Gue ini. belinya mahal. Gila. Bagus ya. Tanaman Papua ini cantik sekali guys. Cakep banget tanaman Papua. Cakep sekali. Wow. Nah, tapi meliharanya harus gini nih memang nih. Iya, harus begini. Harus Suhunya lembab banget. Bener-bener kayak di hutan ini ya, berasa kayak lengket langsung nih. Iya. Ya kan? Wow. Nah, ini baru anthurium lagi nih. Anthurium hasil silangan kita. Seedlingan nih, dari seedling. Wah, kalau begini tuh nanti bisa dijual nggak? Ini dijual terus, ini semua dijual. Oh, ini semua dijual nih, udahan. Tuh ya. Ini range harga $50. Oke. Ya sejutaan lah. Sejutaan nih, range sejutaan. Kayak papili, laminum semua nih Cuman modelnya. ntar kita bakal jualan lokal juga, live TikTok. gitu? Kita bakal lagi gitu? coba. Tuh, siapa tahu nanti ya, boleh tuh di-follow ya. As soon as possible, kita live di TikTok. Lebih jualin. laku di luar negeri daripada di Indo soalnya ya. Wah, keren ya. Tuh, ini juga nih. Ini kalau misalkan mau dipindah ke dingin ke sebelah gitu, berapa lama? Caranya gimana? Sebenarnya kalau tanaman yang di sini dipindah, paling dia penyesuaiannya cuman sebulan lah, dia udah aman. Sebulan. Ke Penyesuaian di sebelah. sana. Ganti daun gitu dia. Iya. Oke. Selama dia udah keluar daun, artinya dia udah penyesuaian. Kalau dibalik dari panas gini, dari dingin mau ke panas. Nah, itu. ini yang agak lama biasanya dari sana Heeh. pindah ke sini, penyesuaiannya bisa 2 bulan. Oh gitu. Jadi kalau kita misalkan orang lokal Indonesia beli dari sini kan udah dingin banget tuh. Kita tinggal di Bekasi misalkan panas bener. Berarti mesti taruh di AC dulu terus Iya. pelan-pelan AC-nya Makanya ntar matiin. buat lokal kita pindahin sini dulu, penyesuaian. Oh ini di sini. Buat penjualan lokal. Jadi kita benar-benar care juga nih sampai ujungnya, biar mereka nggak kecewa yang beli. Luar biasa. Oke, jadi udah pasti hidup lah ya kurang lebih. Kalau sebelah kirim keluar pasti aman. Kalau yang di sini kirim ke lokal pasti aman. hidup. Gitu. Keren. Oke, kita lihat tempat packingnya di mana ini ya. Packingnya di bawah. ya. Kita turun lagi. Lewat kanan aja. Oh mana? Sini ya. Wah gila. Media tanam ngaduk sendiri, Gila nih ada media tanam juga. beli karungan. Produksi sekam. juga. Nggak bikin sendiri buat Oh produksi. buat di sini ya. Oke. Gila ini pabrik ini guys, ini mah beneran gila ini. Wah, Ini kantor. amazing. Kantor Ya kita bener di bro, sini. ini jualan daun orangnya sebanyak gini bro. Iya jualan daun teman. Ini jualan daun ini guys, jualan Ada daun. tim IT, tim. Ini bukan finance. kantor produksi Trans TV bukan ini ya? Ini Jualan jualan daun. dedaunan ini. Hebat, keren. Oke, kita. Oke, Oh ruangan ini. packing. Oh ini tempat packingnya bro. Lagi pada packing nih. Ya, Wow, look at this. ini Oh, buat gini. ke Eropa ya, Kere? US. Ke US. Jadi tanamannya ini yang lagi proses. Oke. Oh direndam Tanamannya dulu tuh, gitu caranya. Harus bersih, akarnya harus bersih, Oh, terus dicuci. direndam ke pestisida. Oke. Ini pestisida sama fungisida, habis itu rendam ke vitamin. Oh, ini Biar vitamin, fresh. air vitamin. Wah. Jadi bener-bener kalau di media tanam kan biasanya ada serangga Iya. atau apa. Jadi bener-bener Habis harus semua. bersih. Harus bersih Iyalah. banget. Iya kan mereka ngimpornya cuma tanamannya doang, nggak pakai serangga. Kita pernah kirim ke US, ditemuin serangga, satu paket, Balikin. bakar di Iya. sana. Dibakar. Keren dibalikin. Oh kalau tanaman 70 juta dibakar boleh nangis darah ya? Nangis darah. Makanya. Pernah kita kayak gitu. Oh pernah? Nangis darah. Aduh, sedih sekali. Wow, terus baru dibungkus. Nah, packing kayak gini. Pakai sphagnum moss ya? Sphagnum moss. Pakai sphagnum moss dibungkus begini. Nih kayak ginilah. Tuh. Sebulan ini, nggak apa-apa begini? Masih kuat sampai sebulan. Daunnya kagak. Daun paling Putus-putus. daun tuanya menguning. Oke, udah begini terus langsung dikirim udah. Bungkus di situ. Tuh di sana tuh dikasih sphagnum mossnya. Semua juga kita cek pakai kaca pembesar biar nggak ada serangga.
Belum di proses packing, kita cek semua daunnya. Gile. Udah kayak laboratorium guys di sini nih. Padahal cuma buat kirim daun ya. Cuman kirim daun. Ngomongnya cuma ya, ini mah daunnya nggak biasa soalnya. Tuh, ini tuh. Anthurium semua ya. Gokil, luar biasa. Keren banget. Terus ini kirimnya pakai box? Kirimnya pakai styrofoam box. Oke. Boxnya yang ada di situ. Iya, ada di sana lah ya pokoknya ya. Oh, ada juga yang pakai ini. Oh, nih. ini juga boleh nih. Apa tuh? Jadi ini Apa ini? tanamannya tuh kayak dibikin Lihat ya. kayak dibikin biar nggak aktif. Jadi kan dia nggak kena air, dia mengering. Jadi tanamannya tuh kayak semacam hibernasi mungkin ya. Dikipasin gini nih. Tuh, lihat. Biar tanaman tuh nggak aktif. Jadi akarnya nggak aktif. Selama pengiriman tuh aman jadinya, nggak busuk. Oh gitu. Berapa lama dia digantung gini? Sampai dia bener-bener kering sampai nggak ada air sama sekali. Oh, dia biar dorman gitu ya? Iya, jadi dorman tanamannya. Oke. Nyampe sono kena tanah, kena air, Nunggu nunggu lagi. kena Apa? air, aktif lagi. Hidup lagi. Oke. Bisa dibikin setengah meninggal ya, dikasih koma di sini nih. Tuh. Wow. Keren ya. Karena kalau masih basah, akarnya aktif, dia kadang-kadang suka membusuk. Oke, itu menghindari pembusukan namanya. Dan itu risetnya bertahun-tahun tuh kita bikin. Oh, ditiru orang nanti bro? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Makin ya? banyak justru makin bagus. Iya. Keren. Tuh ya, bagus ya. Nih packingannya kalau bagus jadi kayak banget. gini. Wow. Tuh, saya kira kebab tadi nih. Bukan kebab ya ini ya. Tuh, ini isinya anthurium. Nah, ini nggak boleh dibejek ya, daunnya rusak. Ngebungkusnya juga kayak gini tuh. Satu-satu daunnya biar nggak rusak. Gimana? Pakai Pakai kapas. kapas. Satu-satu. Wow, gila ini super niat sih. Harus gitu. Gue nggak pernah lihat orang packing daun seniat ini, gila. Ini niat banget kalau ini mah. Harus niat. Biar banyak yang beli. Iya benar sih, setuju. Tapi ini kayak agak terlalu niat sih kalau ini mah ya. Tapi hebat loh, ini luar biasa loh. Wow. Keren, luar biasa. Oke bro, ini udah terakhir ya. Ya, Di dia sini mau balik ya. sini? Ah, balik mana ini? Ini ke Depan. Oh, nyambung. tembusnya ke sini lagi. Ke tempat awal kita bertemu. Wah, hebat. Jadi kalau sebulan nih, biasanya bisa ngirim berapa anthurium? sekitar 2.000 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000. Ya. Satunya 30 juta. Hitung sendiri dah ya. Keren banget. Wah, gila ini sih salah satu warehouse anthurium di Indonesia yang paling mewah bisa gue bilang ya. Dalam sejarah gue datang ya. Dengan tanaman yang luar biasa dan juga ini fasilitasnya yang menurut gue super niat. Ini Kayak mall ya. bener-bener. Hah? Bener-bener kayak mall ya. Bener-bener ini mallnya anthurium lah. Ini orang boleh kesini nggak? Boleh. Orang Indonesia boleh kesini? Orang luar negeri boleh kesini? Boleh. Alamatnya di mana bro? Lebak Bulus 1 nomor 5. Lebak Bulus 1 nomor 5 Jakarta Jakarta Selatan ya. Datang ke sini ini bener-bener surganya anthurium, coba ya datangnya sambil lihat ya dan bawa dompet ya. Kalau hobi anthurium sih kesini pasti seneng banget. Bawa duitnya dolar tapi ini mah yang di sini nih gak ada yang bahasa Indonesia di sini. Apa Kebanyakan orang harganya? luar kesini dibanding orang lokal. Kebanyakan orang luar. Kebanyakan bule-bule datang. Coba dong orang Indo kan baik sultan-sultan juga ya kan. Banyak banget. Oke, yang mana yang paling kalian suka ya komen di bawah. Bro, makasih banyak ya bro. Thank you. Ini keren sekali you, Bro. tempatnya Thank ya. you udah datang. Sukses selalu. Gimana menurut kalian? Mantep kan? Datang ke sini. Audrey King of the Jungle. Stay bold, live wild. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.